Halo, selamat pagi Undai Family. Oke, hari ini kita sudah siap hari ke berapa ini Pak? Hari ketiga kita akan jalan lagi ke Bukit Saitun. Ya. Ya, kita akan ke Bukit Saitun, kita berjalan ke sana. Oke ya. Nanti lihat perjalanan kita bagaimana sampai di sana, apa yang akan kita lakukan. Oke, sampai ketemu di sana lagi ya. Oke. Ya, oke. Selamat pagi semuanya, Undai Family. Sekarang kita sudah ada di ruang tunggu. Sekarang kita berada di Hotel Diamond. Ya. Hotel Diamond. Kita sudah ada di lobi. Ini Mama. Halo. Selamat pagi semua. Selamat pagi semuanya. Kita mau kemana Mama? Halo dulu. Halo. Halo. Video. Yo, kita mau tunggu bis. Ada lagi tunggu bis mau ngantar kita ke Getsemani. Oke. Oke teman-teman. Family Undai, sekarang kita sudah berada di dalam bis. Kita akan meninggalkan hotelnya dulu sebentar. Tapi kita akan balik lagi ke hotel ini ya. Hotel Diamond. Kita mau ke Getsemani dulu. Ini mereka semuanya duduk di bis. Ya, karena kita Bethlehem memang pakai bahasa Arab, tapi ke Yerusalem mereka pakai bahasa Ibrani. Ya, selamat pagi. Boker Tov. Harus ada tofnya ya. Kalau tidak pakai tof, aduh. Jangan hanya boker ya. Boker Tov. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Semalam telah berlalu. Ku memuji. Terletak di Kota sini. Yerusalem. Dan di sini Bapak dan Ibu hanya khusus untuk gembala-gembala yang di depan kita. Harus membayang bahwa pada waktu itu belum ada bangunan-bangunan begini. Cuma ada gua-gua, pohon-pohon, rumput dan seperti itu. Selalu gembala-gembala tinggal di wilayah ini, dan tempat perumahan itu di belakang kita di Bethlehem. Dan gembala-gembala pada umumnya dianggap sebagai orang miskin. Keyakinan mereka tidak memiliki domba-domba itu. Hanya mereka bekerja sebagai gembala. Mereka hanya dikasih makanan dan tempat tinggal saja. Walaupun mereka dianggap orang miskin. Oke. 5-10 tas. Kita masuk di padang gembala. Ayo, Bapak tancap gas. Terus sibuk belanja dulu. Oke, ini Mama coba jalan. Hah? Bapak ayo Pak. Belanja ntar ada waktunya. Itu Belanja. balap ya. Masuk di gerejanya dulu. Ini pada gembala tapi ada gereja juga. Sini ortodoks. Gereja ortodoks. Katolik ya. Nanti balik Jo. Ada. Udah. Iya. Di atas sini. Permisi dulu paling memburu. Bagi kata
ada dibuat buat seperti gereja, ada tempat ibadahnya ya. Batu-batu. Bawa sini ke mama. Mama naik tangga lagi. Di sini kakek di sini. Buka lagu nomor 8 Tuhan kau gembala kami. Juru selamat kami ini milikmu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saat ini yang pertama, ketika dikatakan pada ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Di daerah itu ternyata dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan sebuah rancangan keselamatan. Sejak Abraham dipanggil, lalu Abraham pergi, sampai kemudian perjalanan bangsa Israel, kemudian kita berjumpa dalam perikop ini, janji Tuhan tentang keselamatan manusia itu nggak pernah berhenti. Terus, walaupun mau berapa ribu tahun sekalipun, terus berjalan, janji Tuhan tidak pernah lupa. Menemui juru selamat yang baru saja dilahirkan, kemudian setelah bertemu ada bintang terang ya, yang digambarkan dengan bintang perak bersudut 14 nanti waktu kita ke gereja kelahiran Yesus ya. Baik teman-teman Undai, sekarang ini ada gambaran miniatur ya, miniatur dari kelahiran, gambaran para gembala yang datang dengan ibu pendeta yang mengunjungi Pendeta yang bayi Yesus yang baru lahir ya. Gambaran seperti ini kira-kira Pak Jamal. Oke, terima kasih. kita akan ke gereja. Ini gereja Katolik ya. Paling banyak di Taman Gembala ini adalah gereja-gereja Katolik dan gua-gua. Nih gereja Katoliknya ya. Kita akan masuk. Inilah gereja Katolik ya. Selesai kita ibadah tadi di dalam gua, kita akan masuk ke dalam. Paling banyak di sini adalah gereja Katolik. Jalannya naik gunung, naik tangga. Ayo Kai, semangat. Aduh. Ini banyak juga ya orang tua, pengunjung yang dari luar. Oke. Kita akan masuk ke dalam. Ini. Kita akan masuk ke dalam. Kita masuk kan? Boleh buka aneh, mesti betul pikir. Enggak apa-apa. Kalau di sini, bukan di sini yang dilarang gitu. Surga sembada puji
cukup capek ya. Mau menuju ke tempat gua kelahiran Yesus. Coba berhenti dulu. Itu sana. Kalau teman-teman bisa lihat mana tangan. Nah ini. Teman-teman bisa lihat ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Kami akan menuju ke sana ya teman-teman. Baik, saksikan terus di Undai Family. Oke, Undai Family. Sekarang kita lagi di kotanya Yerusalem, Bethlehem ya. Kita mau pergi ke tempat beli lagi oleh-oleh. Oh, itu Bapak itu. Siapa? Pak Mahir itu kan yang toko yang kita mau tuju ini. Yang sering di itu di YouTube Di Bethlehem ini kayu jaitun Bapak Ibu. Kayu jaitun. Kita lihat ya dari tadi ini tengah-tengah di pohon jaitun ya. Tadi di gereja di sepanjang jalan waktu turun itu juga banyak pohon jaitun. Ini tuh ya, pohon-pohon zaitun ya. Jemaat gereja Mereka tanam. mereka Ini banyak gereja ya. Ini buat patung, juga toko jualan patung. Mereka punya workshop gitu. Wow, keren Atau ada yang tokonya. punya pabrik lalu kerja di pabriknya. Banyak pohon zaitun teman-teman. Ada yang Tanam. Buahnya sudah dirasa pahit, asam. Kelahiran Yesus karena ini Bethlehem. Pakat ya, ada pakat-pakatnya juga. Tapi mereka masak juga jadi makanan. Makanya saya tahu rasanya nggak enak. Perjamuan terakhir Istilahnya kalau dibikin minyak ya. Saya sudah minum juga minyaknya. itu Minyak yang lukis. oleh. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini ya, sabun. Sana penjelasan dulu. Oh ya. Welcome. Thank you. Ini. Oh ini di sini ada ini Pak. Kalung. Shooting satu-satu ya? Hah? Pelan-pelan. Sudah dijelasin satu-satu. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Oke, Bapak Ibu, ini dari pihak toko akan kasih penjelasan dulu ya. Kita dengerin dulu sebentar. Industri utama di kota ini adalah pahatan kayu jaitun. We carry this in 3 grades. Ada 3 jenis kualitas. First grade is 100% hand carved. Yang grade pertama 100% ukiran tangan. Second and third grade is hand carved with machine. Yang kualitas kedua dan ketiga itu kerja mesin sama tangan kombinasi. Big difference in quality and price. Beda besar dalam hal kualitas dan harga. For example, this is machine made $50. Ini buatan mesin $50. This is hand carved $200. Nah, ini dari ukiran tangan $200. From olive wood, we have also rosaries. Ini rosario dari kayu jaitun ya. Yeah. Ini salib Jerusalem. Salib Yerusalem dari kayu jaitun. This is 5 crosses and 1 cross. Ya, 5 salah salibnya. satu ciri khas utama dari salib Yerusalem 5 salib. ada satu salib besar, ukurannya sama, vertikal dan horizontal. Kemudian ada 4 salib kecil di tepinya. Ya, jadi total ada 5 salib. Ini namanya salib Yerusalem, Jerusalem Cross. Ya. Also, we have this, the Last Supper. Nah, ini adalah yang tadi saya cerita di bus. Yeah. Perjamuan terakhir atau the Last Supper. This is hand carved all. Semua ini ukiran tangan. We know Last Supper by Leonardo da Vinci, where Jesus sits on the chair and the outsiders. Ya, Yeah. ya kita tahu yang Leonardo da Vinci ya. Our local artist, from a word from the Bible, word Mitzrayim, that means reclining. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi menurut tradisi di sini mereka itu kalau melakukan perjamuan lesehan seperti ini ya. This is the host.
Ini tuan rumahnya. Jesus was the host. Yesus yang jadi tuan rumah yang ada di sini. Jadi bukan di tengah ya. We have Bukan di tengah ya. Kalau di perjamuan terakhir karya Leonardo, dia ada di tengah Yesus ya. we have two servants here. Ada John dua and pembantu, Peter. John and Peter. Yohanes dan Petrus. We have the ghost or the VIP ghost is here. This is Judas. Tamu yang VIP dalam perjamuan terakhir ini adalah Yudas. He is VIP because he is from a different city from the south. Dia VIP karena satu-satunya murid yang berasal dari selatan. All disciples are from the north, from Galilee. Yang lain, murid-murid lain itu dari utara, dari daerah Galilea. Cuma dia dari selatan. Yeah. We have also anointing oils and spikenard. Ini ada Narwastu ya? Yeah, Narwastu. Narwastu nih. Mary Magdalene, Jesus, with this, as is mentioned in the Bible. Ya, kita ingat peristiwa Maria Magdalena kasih ini ya, Murapi. This is also the Jerusalem cross. Ini 5 crosses in one salib cross. Yerusalem ya, liontin. When we open like this is as a necklace. Yeah, and Bisa we put dibuka. it like this. This is as the golden gate. Ya, kalau dibuat seperti itu seperti Golden Gate ya. Yeah, this is Pintu golden gerbang in emas. Jerusalem, where we expect the second coming of Jesus. Ya, itu Golden Gate juga buat orang Kristen kedatangan kedua Yesus. We have this in wood, Ada dari kayu, from wood and silver and gold with mass. ya, jadi dari kayu, dari perak, dari emas, ada juga yang pakai ada yang pakai diamondnya juga ya. Here we have Pentan Dawood. Ya, Star of David, bintang Daud. Oke, ini mereka lagi belanja. Borong. Ini yang di bawah lain harganya. Yang di atas yang lain juga. Yang di bawah murah. Boleh bayar pakai rupiah. Ya, kalau ini boleh di sini kita boleh bayar pakai rupiah. Borong. Ini ya. Kita lagi belanja di sini. Sudah kemarin belanja juga di toko yang lain. Sekarang kita belanja lagi di sini ya. Oleh-oleh. Ini, oke. Sampai ketemu lagi nanti ya. Oke, karena hari Minggu semua gereja di sini belnya berbunyi dan kita bisa naik ke tempat ini, naik gunung teman-teman. Kita akan masuk ke gereja lagi. Gereja apa tadi namanya Pak? Kita akan tiba di gereja kelahiran Yesus. Bapak dan Ibu, kita sekarang menghadap sebuah gereja yang terkenal di seluruh dunia, 21 di Indonesia. Dunia sebab di sini Bapak dan Ibu, gereja ini didirikan di tempat di mana Yesus lahir. Jadi nama gereja ini Gereja Nativity. Nativity nama ini dalam bahasa Latin artinya tempat kelahiran. Jadi kalau di sini gereja Nativity Kristus berarti tempat kelahiran Yesus. Dan gereja di sini Bapak dan Ibu terkenal sebagai gereja yang paling tua di dunia, masih berdiri, masih dipakai sampai saat ini. Kenapa? Karena gereja yang berdiri di depan didirikan pada abad ke-6. Apakah gereja adalah satu-satunya dan utama? Bukan, karena ada sebuah gereja yang mendahului gereja ini. Yang paling pertama didirikan Maju. Aku di sini Om. karena gereja yang paling pertama didirikan oleh Ratu Helena pada tahun 325. Ada di Tapi gereja yang pertama hancur pada awal abad ke-6 oleh orang-orang Samaria, tetapi didirikan pada abad yang sama, yaitu abad ke-6, dan masih berdiri sampai saat ini. Mama. Oke, Oma kuat mau masuk di gereja kelahiran Tuhan Yesus ya.
jalan. Jadi puas foto baru udah nanti bintang daunnya. Papa ayo. Ini pintunya kecil ya. Iya, kita akan masuk ke dalam gereja. Saat ini orang ada lagi ibadah misa ya di dalam. Aduh, ini kecil sekali pintunya ya. Oke, kita masuk ke dalam gereja. Awas licin, Kai. Kai. Ya, keren sekali. Ini yang biasa kita lihat di YouTube ya. Sekarang kita sudah kunjungi sendiri. Hai, Bu Pendeta. Oke, kita sudah di dalam ya. Keren sekali gerejanya ya. Ini sudah di dalam gereja yang biasa kita lihat di YouTube, kita nonton. Ternyata kita sudah sampai juga di tempat ini, luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Oke, sangat baik. Oke, kita akan masuk ke dalam ya. Dicintai oleh seluruh Kristen. Bapak dan Ibu, kita di tempat di mana Juru Selamat lahir. Gereja ini adalah salah satu gereja yang otentik. Bagaimana tahu? Karena aku orang Bethlehem. Saya juga lahir di sini. Saya mendapat informasi dari orang tua saya bahwa di sini Yesus lahir. Dan orang tua saya mendapat dari orang tua mereka. Seperti itu dari apa? Ya. Turun menurun ya. Dari abad pertama sampai sekarang orang Bethlehem bilang di sini Yesus lahir, di sini Juru Selamat datang, seperti itu. Dan gereja-gereja member benar bahwa di sini adalah tempat di mana Yesus lahir. Sekarang saya sudah bilang bahwa gereja yang berdiri sampai sekarang terkenal dan dianggap sebagai gereja yang tertua di dunia, masih berdiri dan masih dipakai. Itu yang penting, masih berdiri dan masih dipakai di seluruh dunia. Dan gereja ini Bapak dan Ibu bisa lihat ada tiang-tiang kanan kiri, jumlah pilarnya 44. Jadi di sini ada 22, di seberang ada juga 22. Sambil antre, Anda sudah melihat di sini lantai-lantai mozaik untuk membar bukti bahwa ada gereja mendahului gereja ini. Gereja yang pertama, tapi karena gereja yang pertama kita tutup pintu. Karena gereja yang pertama sudah hancur, sehingga ada gereja yang berikutnya didirikan pada abad ke-6. Sekarang ada satu hal yang penting. Ada satu hal yang penting. Kenapa pintu masuknya? Kenapa pintu masuknya direndahkan begini? Ada dua alasan. Yang pertama, Bapak dan Ibu, dulu belum ada security, belum ada polisi, belum ada kamera, jadi selalu ada banyak pencuri dan musuh gereja masuk sambil naik kuda. Langsung masuk gereja, Anda sudah lihat pintu masuknya cukup tinggi, bisa muat kuda. Jadi mereka masuk mencuri dan membunuh orang. Jadi kurang aman, tidak aman. Sehingga mereka menurunkan pintunya terlalu rendah begini, tidak bisa muat kuda. Jadi lebih aman. Ini yang pertama. Tetapi yang teratas Bapak dan Ibu, kenapa direndahkan begini? Untuk ada makna rohani, untuk disampaikan kepada seluruh berziarah. Karena ketika kita masuk, kita merendahkan diri. Kita menghormati tempat di sini Bapak dan Ibu, di mana Juru Selamat, Raja segala Raja, dia merendahkan diri dan lahir di situs tempat yang kutub itu di Gandul Domba di sini. Dan Bapak dan Ibu, Anda akan melihat bintang Bethlehem yang bersudut 14. Kenapa? Karena ada juga makna kenapa ada bersudut 14 untuk
mengatakan dan melambangkan 14 generasi dari Raja Daud sampai Yesus. Dan nanti Anda akan melihat sebuah gua alam nanti diperbesar oleh orang. Jadi sebagian alam, gua alam, sebagian yang lain buatan manusia. Pintu masuknya dan pintu keluarnya belum ada pada waktu itu. Tetapi dibikin oleh pendiri gereja yang pertama agar memudahkan orang bisa masuk dan ziarah. Kita akan masuk di mana Tuhan Yesus taruh di palungan. Baik. Iya, apa jawabannya? Kain thanks you and how you. Lihat orang dari Bapak Tuhan, semakin kita berdoa di Indonesia. Jadi lauk kita paling waktu itu. tidak bawa Jadi teman-teman Ondae, kita mau masuk di tempat kelahirannya Tuhan Yesus, cuma antriannya banyak ya. Kemudian masuknya turun ke bawah, lorongnya kecil, jadi antrian. Nanti kita shoot ya sebentar ya. Yes. Ini pintu menuju tempat kelahirannya Tuhan Yesus ya. Orang tua mana? Orang tua mana? Geser ke sana, geser ke sana. Beda. Ini jalan satu-satu tuh. Jadi di sini bintang di mana Yesus lahir, di belakang balongannya. Lihat bintang balongan naik ke atas. Itu. Oke, teman-teman. Ini prosesi kami akan memegang bintang Daud, di mana ini diyakini tempat Tuhan Yesus lahir. Ya, teman-teman ya. Oke. Karena tempatnya sempit, jadi kami nggak bisa vlog ya. Oke. A few moments later. Ya, Ondae family, kita akan pergi makan siang dulu karena sudah capek. Kita habis ke ruangan dalam gereja yang paling tua di tempat ini, yaitu Bethlehem. Kemudian kita sudah lihat palungan di mana Tuhan Yesus dilahirkan, Tuhan Yesus lahir. Nah, sekarang kita akan pergi makan siang dulu ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di sana. Kita sudah sampai di Tai Chi restoran. Kita lagi mau makan siang. Baik. Lihat tempatnya. Kita lagi tunggu makanan ya. Oke. Oke, sekarang kita makan sup dulu ya. Sup toge. Cuma dompet tomat apel yang kayak Ini sesuai selera lidah kita ya, rasanya enak. iya, bukan yang asam. Nasinya kita tunggu ikannya ya. bukan Chinese food ini. Enak. Oh dia, itu tuh. Nama taci. Tadi.
Oh, pakai toge. Kita makan dulu. Nasi. Nasi. Oke, ini makanannya. Ini makanan Indonesia tapi enak ya mereka buat. Ada jagung, ayam goreng, ayam goreng ini apa? Kari. unta. Unta. Belum tadi. Ada. Jeruk. Ada. Kambing itu Cina. Oke, kita makan dulu ya.